Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Hermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-385 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Luh Jinggan menjadi gugup. Dia kebingungan. Dia tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan. Dan dia menjadi lebih gugup lagi ketika sampai di dasar jurang. Dia tidak melihat Arya Kamandanu. Dia hanya melihat guguran batu buk setinggi rumah. Kakak! Kakak Kamandanu! Di mana kau, kakak? Kakak! Kasihan gadis itu. Dia terus berlari-larian ke sana kemari dalam keadaan kebingungan. Dia berlari-lari sambil memanggil-manggil Arya Kamandanu, tapi tak satu suara pun menyaut. Hanya angin lembah sekali waktu bertiup menerpa dinding bukit. Tiba-tiba dia melihat sebongkah batu besar. Dia terkejut karena di bawah sebongkah batu besar itu dia juga melihat sebagian tubuh manusia. Dan ternyata memang dialah Arya Kamandanu. Kakak Kamandanu! Di mana kau, kakak?
Aku tergencat batu besar, adikku. Ya, aku kaget begitu melihatmu jatuh bergulingan bersama batu-batuan itu. Aku menjadi kebingungan, Kakang. Aku lalu berlari-lari menuju ke dasar jurang ini. Aku berlari-lari memutar ke arah sana. Semua ini karena salahku. Mengapa aku tidak mau menuruti perkataanmu? Sudahlah, tapi, aduh, bagaimana kau bisa keluar dari sebongkah batu itu? Batu itu sangat besar. Aku tidak mungkin membantumu untuk menggulingkannya. Aduh. Batu ini memang sangat besar. Mungkin besarnya melebihi 4 ekor kerbau ditumpuk menjadi satu. Apakah aku harus memanggil ayah? Mungkin ayah bisa menolongmu, Kakang? Tidak usah, adikku. Aku akan berusaha sendiri. Tenanglah. Apa yang akan kau lakukan? Iya, apa lagi? Aku terpaksa harus mendorong batu ini. Aku tak ingin mati tergencat batu di dasar jurang. Sekarang pergilah menjauh, adikku. Aku akan berusaha menggulingkan batu ini. Pergilah ke sana, ke bawah dinding tebing itu. Baik, Kakang. Luh Jinggan kemudian beranjak pergi ke bawah dinding tebing. Dia berdiri di situ dan melihat apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu. Dia masih belum yakin bahwa Arya Kamandanu akan mampu menggulingkan batu sebesar itu. Sementara itu Arya Kamandanu bersiap-siap mengeluarkan tenaga dalamnya. Tenaga dalam yang diperoleh dari hasil pertarungan melawan tenaga gaib sebagai akibat gigitan ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu memejamkan kedua belah matanya. Dia berusaha untuk memusatkan pikirannya. Dia berusaha untuk mengerahkan daya ciptanya. Keringat mulai menitik di dahinya. Dan tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam aliran darahnya. Dan dia semakin bergolak dan menggelora. Namun Arya Kamandanu mampu mengendalikan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Dia masih berada di atas kesadarannya. Dan Arya Kamandanu mulai mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendorong batu besar yang menghimpit tubuhnya. Arya Kamandanu terus berusaha mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dan dia terus mendorong batu besar dengan seluruh daya ciptanya. Dan akhirnya sampailah dia di puncak kekuatan itu. Tiba-tiba dia merasakan lehernya nyeri. Kerongkongannya bagaikan tersekat. Dan matanya menjadi panas. Dia tidak mampu lagi bersuara. Dia hanya bisa menggeram bagaikan seekor naga. Batu besar itu mulai bergerak. Dia mulai bergerak. Mudah-mudahan Sang Yang Widi memberikan kekuatan tambahan pada Kakang Kamandanu. Mudah-mudahan Kakang Kamandanu selamat dari mara bahaya. Sebongkah batu besar itu pun akhirnya mampu digulingkan. Dan Arya Kamandanu keluar dari sela-sela batu yang lain. Dia heran, begitu daya ciptanya mengendor, dia tidak lagi merasakan sakit pada lehernya. Matanya pun tidak lagi menjadi panas, dan kerongkongannya menjadi lega. Luh Jinggan segera berlari-lari mendekatinya. Kakak, syukurlah, akhirnya kau selamat. Sang Hyang Widi masih melindungiku, adik. Tanpa perlindungan dari Yang Maha Kuasa, aku tidak mungkin bisa keluar dari batu besar yang menggejat tubuhku. Kau perkasa sekali, Kakak. Tenagamu besar sekali. Tenagamu luar biasa. Seperti tenaga 10 ekor gajah. Tapi aku tadi mendengar kau meraung-raung aneh. Aku menjadi takut, Kakak. Aku takut pengaruh kekuatan gaib itu kembali mencengkram dirimu. Tidak, adikku. Aku sudah bisa mengendalikan pengaruh itu. Memang,
Pada saat daya ciptaku mencapai puncaknya, pada saat tenaga dalamku mencapai tingkat paling tinggi, gejala-gejala aneh itu terasa kembali. Tapi hanya sebentar. Sekarang lihatlah, aku sudah menjadi biasa lagi, bukan? Iya, Kakang. Aku tidak lagi melihat keanehan-keanehan pada dirimu. Hari sudah mulai sore. Sebentar lagi tentu akan gelap. Mari adikku, aku harus kembali ke telaga untuk berendam. Matahari telah tenggelam ke mulut Cakrawala ketika Arya Kamandanu kembali turun ke telaga Garunggang. Dia kembali berendam di air telaga sambil mengucapkan mantra-mantra, doa-doa, ataupun pujian kepada Yang Maha Kuasa. Setiap kali berendam, Arya Kamandanu merasakan ketentraman yang luar biasa, seolah-olah dia mencelupkan sukmanya dalam kekosongan abadi. Seolah-olah dia sedang berenang-renang mengarungi kehampaan yang maha suci. Dia masuk dalam alam awang wulu, alam tiada batas, alam kedamaian kekal. Maka demikianlah, telah 7 malam lamanya Arya Kamandanu berendam di telaga Garunggang. Air telaga yang hangat karena mengandung uap belerang membuat luka-lukanya cepat mengering. Dan sebagian di antara luka-luka akibat bisul-bisul merah yang mulai pecah ternyata tidak menampakkan bekas sedikitpun. Di pagi hari yang cerah itu, Arya Kamandanu tidur nyenyak di atas lempengan batu setelah malam harinya berendam. Luh Jinggan menyelimuti tubuhnya dengan selendangnya. Setelah sejenak memandang wajah Arya Kamandanu yang nampak tidur tentram, Luh Jinggan berjalan-jalan di tepi telaga. Mendadak Jamantara datang menghampirinya. Ada apa, Jamantara? Kau sudah memperoleh sarapan pagimu? Ada apa? Tidak biasanya kau menggeram-geram seperti ini. Aku tahu. Kau melihat kehadiran seseorang, bukan? Nah, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan orang itu bermaksud jahat kepada kita. Hei, di mana kau melihatnya, Jamantara? Baiklah. Mari kita lihat. Duduklah, Jamantara. Aku akan naik di atas punggungmu. Dan mari kita lihat bersama-sama siapa orang itu. Diam, Jamantara. Jangan cerewet. Nanti orang itu tahu kalau kita sedang mengintipnya. Shh, diamlah. Aku yakin kau tidak bohong, Jamantara. Selama ini kau tidak pernah berdusta padaku. Aku percaya kau menyampaikan sesuatu yang benar. Sepertinya aku mendengar suara derap kuda di kejauhan sana. Kakak Wuni. Sepertinya dia Kakak Wuni. Mau apa dia datang kemari? Dan mengapa dia tahu bahwa kami berada di sini?
Dia pasti mencari Kakang Kamandanu. Pasti ayah telah menceritakan semuanya. Tidak boleh, tidak boleh. Dia tidak boleh bertemu dengan Kakang Kamandanu. Ayo Jamantara, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita harus menyelamatkan Kakang Kamandanu. Jamantara, harimau putih itu pun membungkukkan tubuhnya, dan Luh Jinggan segera naik. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berlari kencang menuju Telaga Garunggang. Ada apa, adik lo? Ada apa? Mengapa kau membangunkan aku? Maafkan Kakang, aku terpaksa membangunkanmu. Kau harus segera bersembunyi. Kita harus segera bersembunyi. Mengapa kita harus bersembunyi? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Ayolah, ayolah ikut aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo Kakang, cepat. Ada apa denganmu, adik lo? Ada apa ini? Cepat Kakang, kau harus segera bersembunyi. Aku akan menyembunyikanmu di tempat yang aman. Cepat, ayo Kakang. Nah, kau boleh tidur di sini, Kakang. Tempat ini cukup aman, bukan? Ada apa sebenarnya, adikku? Mengapa aku harus bersembunyi? Apakah ada sesuatu yang membahayakan keselamatanku? Kau tidak perlu tahu, Kakang. Pokoknya, kau harus bersembunyi. Kau tidak boleh keluar dari gua ini. Untuk sementara waktu, kau harus bersembunyi di sini. Aku tersesat jalan. Menurut Bapak Lunggah, aku harus mengitari pinggang bukit ini. Tapi, mengapa aku masih belum juga menemukan Telaga Garunggang? Baiklah, aku akan mencoba untuk memeriksa daerah-daerah di sekitar punggung bukit ini. Mungkin Telaga Garunggang letaknya di belakang punggung bukit ini. Hiya! 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 Penunggang kuda itu yang ternyata memang Sakawuni segera memacu kudanya mengitari pinggang bukit Garunggang. Sakawuni mengarahkan kudanya ke belakang punggung bukit. Dan begitu dia tiba di atas sebuah tebing yang cukup tinggi, dia segera bisa melihat sebuah telaga yang terbentang luas. Sakawuni segera memacu kudanya menuju ke tepi Telaga Garunggang. Hiya! 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 Adik lu? Benarkah kau ini adik lu, Kakak Uni? Mengapa kau datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Arya Kamandanu. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padanya. Sesuatu yang sangat penting. Di mana dia? Mana aku tahu. Cari saja sendiri. Bapak Lunggah mengatakan padaku bahwa kau pergi menemani Arya Kamandanu berendam di Telaga Garunggang. Tentunya kau tahu di mana Arya Kamandanu sekarang berada. Tidak. Ayah telah membohongimu, Kakak Uni. Aku tidak pergi bersama Kakang Kamandanu kok. Aku pergi sendiri. Jangan begitu, adik lu. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Penting dan mendesak sekali. Itu terserah padamu, Kakak Uni. Aku memang tidak tahu di mana Kakang Kamandanu berada sekarang ini. Kalau kau ingin menemuinya, cari saja sendiri.
Ya, kalau begitu baiklah. Aku akan mencarinya sendiri. Sakawuni lalu melangkah di tepian telaga Garunggang. Dia berjalan menyusuri tepi telaga. Dia mencari Arya Kamandanu ke sana kemari, tapi dia tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali lagi menemui Luh Jinggan yang masih duduk di tepi telaga. Aku tidak berhasil menemukannya, adik Lu. Aku sudah mencari ke sana kemari, dan aku tidak berhasil menemukannya. Aku mohon bantuanmu. Sayang sekali, Kakak Uni. Aku tidak bisa membantumu. Aku juga tidak tahu di mana Kakang Kamandanu berada. Jangan begitu, adik Lu. Aku datang jauh-jauh dari Majapahit. Aku harus segera menemui Arya Kamandanu. Aku mengemban titah seorang raja. Lalu, apa yang bisa aku berikan padamu? Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak tahu? Aku tidak percaya bahwa adik Lu tidak tahu. Kau pasti tahu. Kalau kau tidak percaya, ya sudah. Pergi sana. Tak ada gunanya kau di sini. Kakang Kamandanu tidak berada di tempat ini. Ya, aku memang belum mencarinya dengan teliti. Oh ya, adik Lu, aku melihat sebuah celah kecil di seberang telaga ini. Mungkin celah itu adalah sebuah goa. Benarkah demikian? Entahlah, aku tidak tahu. Pikir saja sendiri. Oh, iya. Mungkin celah itu merupakan sebuah goa. Siapa tahu Arya Kamandanu bersembunyi di sana. Jangan pergi ke sana. Mengapa, adik Lu? Apakah memang Arya Kamandanu berada di dalam sebuah goa? Aku tidak tahu. Sudah aku katakan aku tidak tahu. Tapi kau jangan pergi ke sana. Tapi aku harus menemui Arya Kamandanu sekarang juga. Jangan. Aku berkata jangan. Kalau kau masih nekat, aku akan mengusirmu. Jamantara! Jamantara! Usir dia. Usir dia. Suruh dia pergi, Jamantara. Suruh dia pergi. Adik Lu. Adik Lu. Apa yang kau lakukan ini? Adik Lu. Sakawuni terkejut. Harimau putih itu terus menggeram-geram sambil bersiap untuk menyerang. Akhirnya Sakawuni terpaksa membuat kuda-kuda. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Sakawuni? Dan bagaimana pula dengan Arya Kamandanu?